Baik, berjumpa kembali bersama saya Pak Willy ya. Hari ini kita akan membahas mengenai difraksi cahaya yang merupakan rangkaian seri pembahasan mengenai sumber cahaya. Ini adalah video yang kedua mengenai difraksi cahaya. Bagi yang belum melihat mengenai pembahasan interferensi celah ganda, silahkan lihat dulu videonya sehingga ketika kita belajar difraksi, kita akan melihat di sini ada persamaannya ya, silahkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai difraksi ya. Saya mulai dari pengertian. Jadi difraksi itu adalah peristiwa pelenturan cahaya ketika melewati celah atau penghalang ya. Nah, untuk yang kita bahas di difraksi ini adalah hanya dua ya, yaitu celah berupa garis ya, seperti ini gambarnya. Ini ada sinar monokromatik melewati celah yang lebarnya D. Di sebelah kanan sini ada layar ya. Maka kalau D-nya cukup kecil ya, maka kita akan melihat pola terang dan gelap di layar seperti pada pola interferensi. Nah, apa bedanya nanti kita lihat ya. Tapi yang jelas bahwa cahaya itu akan sampai ke daerah atas dan ke daerah bawah juga. Jadi seolah-olah seperti cahaya itu melengkung ya. Itulah peristiwa pelenturan cahaya karena melewati celah sempit ini. Ini celahnya berupa garis. Yang akan kita bahas itu ada dua celah ya. Yang pertama celah garis, kemudian yang kedua adalah celah lingkaran. Jadi celahnya berupa lingkaran. Nah, kita akan melihat pola difraksi ketika cahaya melewati celah lingkaran, maka kita akan lihat lingkaran-lingkaran terang dan gelap seperti ini ya. Kalau misalkan ini warnanya merah, maka ini lingkarannya merah, kemudian ini gelap, tidak ada cahaya. Kemudian di sini lingkaran merah lagi, di sini juga ada lingkaran merah lagi, dan seterusnya. Untuk di celah garis ini ada berupa garis nanti, garis merah, kemudian di sini gelap, nggak ada cahaya merah, kemudian ada garis gelap lagi, dan seterusnya. Nah, ini mirip seperti pola interferensi. Nah, bedanya adalah kita akan lihat nanti ya. Ya, baik, sekarang kita akan melihat gambar dari difraksi celah garis ya. Jadi ini ada sebuah gelombang ya memasuki celah dengan lebar D. Kemudian sinar ini akan mengalami difraksi dan terbentuk pola difraksi di sini seperti pada pola interferensi ya. Jadi akan berupa garis pita terang dan pita gelap ya. Nah, untuk pita terang dan pita gelap ini bersumber dari sinar dari sini ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu pola difraksi yang terjadi ya sebagai gambaran untuk nanti menganalisis persamaannya. Jadi kita melihat bahwa di daerah ini ya itu terjadi daerah yang sangat terang dibandingkan daerah yang lainnya ya. Ini kita sebut sebagai terang pusat ya, dengan intensitas yang maksimumnya di tengah-tengah tentu saja. Nah, makin ke pinggir itu intensitasnya berkurang ya. Dan pada suatu saat dia mencapai daerah gelap ini, minima yang garis gelap ini ya, minima yang pertama ya. Ini juga sama. Kemudian kalau kita teruskan ke daerah atas atau bawah, maka akan terjadi garis terang lagi atau pita terang lagi, tetapi dengan intensitas yang sangat kecil ya dibandingkan dengan terang pusat ini ya. Dan makin jauh makin kecil dan tidak terlihat. Nah, ini berbeda dengan pola interferensi ya. Kalau kita lihat pola interferensi di celah ganda ya. Jadi ini daerah terang, kemudian ini gelap, ini terang, ini relatif sama ya. Relatif sama intensitasnya. Dari sini ini intensitasnya segini. Kemudian di daerah terang yang pertama ini intensitasnya ya. Hampir sama ya, sama ya. Berbeda dengan difraksi. Ini adalah pola difraksi, ini adalah pola interferensi ya.
Sekarang kita akan mulai menganalisis persamaan untuk difraksi celah tunggal, ya. Saya gambar kembali seperti ini. Ini adalah celah dengan lebar D, ya. Kemudian di sini terjadi pola difraksi, ya. Nah, saya bagi dua daerah yang lebar D ini jadi setengah D jadi bagian atas dan bagian bawah. Kemudian saya bagi jadi beberapa titik yang merupakan sumber cahaya nanti yang akan berinterferensi di titik tertentu ini, ya. Ada dua daerah dan saya bagi menjadi 8 sinar, ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, sinar yang datang dari 1 itu adalah bagian atas dari setengah D. Kemudian sinar nomor 5 itu adalah bagian atas dari setengah D bagian bawah. Sinar-sinar ini akan sampai di titik G1. G1 itu merupakan garis gelap, ya, garis gelap. Nah, jadi sinar-sinar 1 sampai 8 ini sampai di garis G. Nah, yang perlu kita perhatikan itu adalah sinar 1 dan 5 terlebih dahulu, ya. Jadi sinar 1 dan sinar 5 itu akan menentukan pita terang pusat ini, ya. Nah, di titik G1 ini itu terjadi minima pertama karena di sini adalah garis gelap sehingga perbedaan lintasan, ya, dari 1 dan 5 itu adalah setengah D sin theta, ya, sama dengan setengah lambda, ya, setengah D sin theta sama setengah lambda. Kemudian setengahnya dicoret sehingga didapatkan D sin theta sama dengan lambda. Ini adalah perpaduan antara sinar datang dari 1 dan 5. Kalau kita teruskan, nanti sinar 2 dengan sinar yang ke-6 juga akan memiliki perbedaan lintas yang sama sehingga akan menghasilkan persamaan D sin theta sama dengan lambda juga. Begitu juga dengan 3 dan 7. Jadi bagian sinar bagian atas ini akan saling dihilangkan oleh bagian bawah. Jadi minima pertama terjadi ketika D sin theta sama dengan 1 lambda, ya. Ini untuk menentukan lebar terang pusat ini atau daerah terang pusat ini atau sudut difraksi yang pertama ini. Nah, bagaimana dengan garis terang pertama yang ini? Nah, untuk menentukannya kita bagi daerah menjadi 4 sehingga nanti minima keduanya, ya. Itu minima keduanya itu terjadi ketika perbedaan lintasannya di sini adalah D/4 sama dengan 2 lambda tentu saja, ya. Jadi perbedaan lintasannya adalah seperempat D sin theta sama dengan setengah lambda atau D sin theta sama dengan 2 lambda. Jadi ini adalah minima pertama untuk menentukan G1 ini. Kemudian yang ini adalah minima kedua untuk menentukan terang lebar terang pertama ini. Ini terang pusat, ini terang pertama. Dan secara umum untuk menentukan pita terang atau minima, ya, kita harus membuat persamaannya dari sini, ya. D sin theta sama dengan 1 lambda, kemudian D sin theta sama dengan 2 lambda, dan kalau kita teruskan maka kita dapatkan D sin theta sama dengan n lambda dengan n-nya bilangan asli. Nah, untuk sudut yang cukup kecil seperti kita tahu bahwa sudutnya kecil, maka sin theta akan sama dengan tangen theta dan sama dengan sudutnya sendiri, ya. Jadi untuk kali ini saya dekatkan ambil tangannya jadi dy/r sama dengan n lambda. Ini berlaku untuk sudut yang kecil, ya. Oke, dari sini kita lihat kembali D itu adalah lebar celah, ya. Theta itu adalah sudut difraksi untuk menentukan ordonya. Dan besaran yang lain itu adalah N, itu adalah ordonya, ya. Garis gelap ke-1 itu untuk menentukan terang pusat. Untuk menentukan terang pertama berarti kita gunakan garis 1 dan garis 2, ya. Oke. Dan lambda di sini adalah panjang gelombangnya. Ya, bagaimana dengan celah lingkaran? Ya, mari kita lihat untuk difraksi celah lingkaran. Jadi akan terbentuk lingkaran-lingkaran seperti ini, ya, yang ada pada pola difraksi. Nah, untuk celah lingkaran kita tertarik pada minimum pertamanya saja, ya, bagian ini. Oke, dari perhitungan, ya, bahwa
untuk minima pertama, untuk celah lingkaran itu persamaannya agak sedikit berbeda ya. D sin theta sama dengan 1,22 lambda. Nah, kenapa 1,22 itu ada perhitungannya, tapi untuk kali ini tidak saya berikan karena itu cukup kompleks menggunakan diagram fasor ya. Oke, jadi untuk celah lingkaran yang ordo pusatnya ya, yang pusatnya ini atau ordo pertama bagi minima pertama ya, itu adalah D sin theta sama dengan 1,22 lambda ya. Dengan D itu adalah diameter celah lingkaran ya. Kemudian theta di sini adalah sudut difraksinya. Kemudian lambdanya adalah panjang gelombangnya. Oke, demikianlah pembahasan atau teori singkat mengenai difraksi celah ya. Mudah-mudahan teori ini bisa membantu yang sedang belajar mengenai sumber cahaya khususnya difraksi, dan jangan lupa subscribe, komen dan share ya. Terima kasih.